Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ad-da'i ila ta'atih wal muwaffiqi li hidayatihi alladhi amara ibadahu bi'ibadatihi wa bayyana lahum ahkama syari'atihi. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahabatihi. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam sekolah dasar kelas 4 semester ganjil. Hai anak-anak, bahagia rasanya dapat belajar bersama lagi di kelas 4 semester ganjil. Semoga di saat mengikuti pembelajaran ini kalian selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, jangan lupa like dan subscribe dahulu channelnya ya. Terima kasih. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan belajar membaca Quran surat Al-Falaq. Sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Berikutnya, Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pelajaran ini. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah kalian mengikuti penjelasan ini, kalian dapat membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil. 2. Menunjukkan hafalan Quran surat Al-Falaq dengan tartil. 3. Menulis Quran surat Al-Falaq dengan benar. 4. Memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Selanjutnya mari perhatikan materi pelajarannya. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan belajar membaca Quran surat Al-Falaq. Materi membaca Quran surat Al-Falaq. Sebelum membaca Al-Quran, kalian harus mengetahui tata cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz atau disebut juga dengan istilah isti'azah, yaitu bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikutnya bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan tanda baca fathah, kasrah, dhammah, dan sukun, dan tasydid pada setiap huruf-huruf Al-Quran. Bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan dibaca dalam hati.
Huruf yang tidak berharokat atau tidak bertanda baris tidak dibaca. Cermati cara membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Ayo ikuti cara membaca Al-Falaq berikut ini dengan tartil. Perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Mari kita mulai membaca Al-Quran surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Kata a'udzu pada kalimat Qul a'udzu birabbil falaq dibaca panjang karena kata a'udzu adalah bacaan mad tabi'i. Bacaan mad tabi'i dibaca 2 atau 3 harokat. Mad tabi'i terjadi apabila ada huruf berharokat dhammah sebelum wawu sukun. Mad tabi'i terjadi apabila ada huruf berharokat fathah sebelum alif sukun. Mad tabi'i terjadi apabila ada huruf berharokat kasrah sebelum ya sukun. Huruf al atau bacaan al pada kata Al-Falaq adalah bacaan alif lam qamariyah atau disebut juga dengan izhar qamariyah. Setiap kalimat yang bersambung dengan al atau alif lam adalah bacaan alif lam qamariyah atau izhar qamariyah apabila al tersebut bersambung dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf-huruf qamariyah ini akan kita pelajari pada pertemuan lain nanti ya. Alif lam qamariyah atau izhar qamariyah ditandai dengan alif lam berharokat sukun atau berbaris mati. Berikutnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Huruf qaf pada kalimat Al-Falaq pada ayat 1 di atas dibaca membal atau memantul karena termasuk bacaan qalqalah kubra. Bacaan qalqalah kubra terdapat di akhir kalimat atau ketika dibaca waqaf. Huruf-huruf qalqalah nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya, atau pada video pembelajaran lainnya. Selanjutnya kita beralih ke ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Perhatikan huruf nun sukun atau nun yang mati pada kalimat min syarri. Min syarri pada kalimat di atas disamarkan
Maksudnya, bacaan nun matinya disamarkan karena termasuk ke dalam bacaan ikhfa hakiki. Hukum bacaan ikhfa hakiki akan Pak Guru jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Kali ini Pak Guru akan batasi dengan membaca Quran surat Al-Falaq secara singkat. Pada ayat kedua, min syarri ma khalaq, perhatikan bacaan ma pada kalimat di atas adalah mad tabi'i seperti pada penjelasan sebelumnya. Selanjutnya ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kata ghasiqin idza pada ayat ketiga pada kalimat di atas, ghasiqin idza waqab disebut bacaan izhar halqi. Bacaan izhar halqi yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi. Nah, lebih jelasnya huruf-huruf halqi ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Pak Guru hanya akan memperkenalkan bahwa huruf halqi ada 6 ya. Alif, ain, ghain, ha, kha, dan ha. Selanjutnya ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perhatikan kata anna pada kalimat an-naffatsati fil 'uqad. Kalimat tersebut adalah bacaan alif lam syamsiyah. Bacaan alif lam syamsiyah ditandai dengan adanya tasdid pada alif lam tersebut. Alif lam pada kalimat an-naffa menjadi lebur, atau alif lam itu ketika dia bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, maka alif lam tersebut tidak terbaca. Ayat 5, wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan hukum-hukum bacaan yang tajwid dan tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Hukum-hukum bacaan tajwid yang terdapat pada ayat tersebut dapat kita mengacu pada ayat-ayat sebelumnya. Perhatikan huruf-huruf yang diberi warna pada kalimat-kalimat terdahulu yang sudah Pak Guru jelaskan. Hukum bacaannya sama penjelasannya seperti pada ayat-ayat sebelumnya. Teruslah berlatih dan tidak bosan. Teruslah berlatih dan tidak bosan membaca Al-Quran setiap hari. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka akan menjadi semakin lancar membacanya. Akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan. Sebelum kita tutup pelajaran ini, Pak Guru akan menugaskan kalian satu persatu untuk membaca surah Al-Falaq dari ayat 1 sampai ayat terakhir.
Videokan bacaan kalian dan kirimkan ke grup WA kelas ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajarannya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.